Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaina Rupala. Saya dari Prodi PAI akan mengerjakan tugas sesi kedua. Di sesi kedua ini tentang materi surat Maryam ayat 1 sampai 5. Surat Maryam ayat 1 sampai 5 merupakan bagian dari Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria dan doanya untuk memiliki keturunan yang soleh. Dan berikut arti dan makna dari ayat-ayat tersebut. Artinya, ayat ke-1 yaitu Qaf Ha Ya Ain Shad. Quran surat Maryam ayat 1. Ayat ini merupakan salah satu dari ayat-ayat yang menggunakan huruf-huruf abjad Arab yang disebut huruf muqatta'at. Arti dan makna dari ayat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Yang kedua yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Quran surat Maryam ayat 2 ini, ayat ini menjelaskan bahwa kisah yang akan diceritakan adalah tentang rahmat Allah kepada Nabi Zakaria. 3. Ingatlah ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran surat Maryam ayat 3. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut dan penuh harap. 4. Yang artinya ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku." Quran surat Maryam ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Zakaria merasa bahwa dirinya sudah tua dan lemah, tetapi ia masih berharap bahwa Allah akan mengabulkan doanya. 5. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu. Quran surat Maryam ayat 5. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Zakaria khawatir bahwa keluarganya tidak akan memiliki penerus yang soleh setelah ia meninggal, sehingga ia meminta kepada Allah untuk memberinya seorang anak. Jadi makna ayat ini memiliki beberapa makna, di antara lain yaitu keikhlasan dan kesabaran dalam berdoa. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut dan penuh harap, menunjukkan keikhlasan dan kesabaran dalam berdoa. Yang kedua, pengakuan akan kelemahan diri. Nabi Zakaria mengakui bahwa dirinya sudah tua dan lemah, menunjukkan kesadaran akan kelemahan diri dan kebutuhan akan pertolongan Allah. Yang ketiga, kepedulian terhadap keluarga. Nabi Zakaria khawatir tentang keluarganya setelah ia meninggal, menunjukkan kepedulian terhadap keluarga dan keinginan untuk meninggalkan warisan yang baik. Dengan demikian, ayat ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk meningkatkan keikhlasan dan kesabaran dalam berdoa, serta untuk memperhatikan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Sekian dari saya dengan tugas